saya dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan mungkin ini adalah kesempatan yang terakhir untuk saya bisa melayani, karena kalau Tuhan buka jalan bulan Juni saya akan pindah pelayanan, saya akan pindah ke Bandung, Bapak Ibu. Jadi ya, tidak mudah, karena saya di sekolah Alkitab selama 30 tahun dan ya Tuhan bawa saya ke pelayanan yang di tempat lain, dan saya percaya bahwa semuanya Tuhan yang atur, segala sesuatu pada waktunya. Saya ngajar di Immanuel itu 24 tahun, jadi dari 2002 sampai 2004. Jadi saya lihat bagaimana pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan Bapak Ibu, dan saya berterima kasih juga buat kesempatan-kesempatan yang dipercayakan untuk saya melayani di tempat ini Bapak Ibu. Ada banyak hal yang saya pelajari dari tante di sini, almarhum Om dulu. Saya banyak belajar, karena saya pun di BKSG itu 30 tahun, dari tahun 96 saya sudah di BKSG dan ada yang gantikan. Tetapi saya lihat pertolongan Tuhan itu begitu luar biasa. Amin. Karena Dia hidup, ada hari esok. Saya harap kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap setia kepada Tuhan. Karena apa? Semua karena anugerah. Kita nyanyi pujian yang pertama, saya katakan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Saya bertahan di sekolah, tapi terlalu Bapak Ibu, 30 tahun, kok saya tidak rasa seperti itu. Tapi kok Tuhan sekarang bawa saya ke tempat lain. Jadi saya rasa bagaimana kekuatan pertolongan Tuhan yang saya alami selama saya melayani. Bahkan sebelum saya pindah dari Batu, dari sekolah Alkitab Batu, saya masih melakukan tugas apa yang menjadi tugas saya di kebun. Saya persiapkan dengan baik sebelum saya tinggalkan, saya buat sedemikian rupa, karena saya tahu bahwa itu karena Tuhan yang kerjakan. Puji Tuhan, firman Tuhan pada saat sore ini sekali lagi saya berterima kasih kepada tante dan juga keluarga pastor yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Hari ini saya masih akan berbicara tentang makna kebangkitan Yesus bagi orang percaya. Makna kebangkitan Yesus bagi orang percaya, bagi kita yang percaya. Saya katakan bahwa kelahiran Yesus itu tidak bisa dipisahkan dari pelayanan Yesus, dari kematian Tuhan Yesus, dari kebangkitan Tuhan Yesus, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan juga akan kedatangannya yang kedua kali. Semua sudah digenapi sampai kepada kenaikannya ke surga. Yang belum digenapi adalah kedatangan Yesus kali yang kedua. Tapi saya tidak akan berbicara itu. Saya akan berbicara tentang makna kebangkitan Yesus bagi orang percaya. Jadi Bapak Ibu, sebagai orang percaya kepada Yesus, kita patut bersyukur karena Yesus yang kita percayai, Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita puji adalah Yesus yang hidup. Amin. Jadi Bapak Ibu, ini yang memberikan sukacita bagi kita. Yesus yang kita percaya, Yesus yang kita layani adalah Yesus yang hidup. Dan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu, sebelum Dia mati, sebelum Dia disiksa, disalibkan, Dia sudah membuatkan dahulu. Dia sampaikan terlebih dahulu, dan setelah Dia disampaikan, Dia terus kemudian genapi. Dan itu yang membuat kita yakin bahwa apa yang disampaikan firman Tuhan itu benar. Amin. Jadi ini yang menjadi kekuatan kita. Mungkin saya cuma baca 2 ayat untuk ini, lalu kita masuk ke inti firman Tuhan. Jadi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan, yang saya katakan tadi bahwa apa yang dijanjikan ya Dia buktikan. Kita baca saja di Matius pasal 16 ayat yang ke-21. Matius pasal 16 ayat 21. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Saya bacakan demikian. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi Yesus sudah sampaikan kepada murid-murid
bahwa dia akan ke Yerusalem, dia akan disiksa, dia akan diserahkan kepada tua-tua, kepada imam-imam, disiksa. Dan pada hari yang ketiga dikatakan dia akan dibangkitkan. Dan itu dinyatakan Bapak Ibu. Jadi sudah dinubuatkan oleh Yesus. Nah kemudian saya akan baca di Matius 20 ayat yang ke-19. Matius 20:19, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesat, disalibkan, dan pada hari ketiga ia dibangkitkan. Diolok-olok Bapak Ibu, dinudai dan di segala macam yang dilakukan pada Yesus, disalibkan. Tapi Yesus katakan bahwa dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa sungguh kepercayaan kita kepada Yesus itu tidak sia-sia. Mari Bapak Ibu, sekali lagi mari kita setia kepada Tuhan. Rasul Paulus katakan bahwa kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan Bapak Ibu. Ngapain datang soal seperti ini Bapak Ibu? Tadi gerimis. Ngapain ada yang main di sini meninggalkan semua? Kalau itu Bapak kita hanya lepas seperti itu sia-sia. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, Rasul Paulus katakan. Dan ada yang luar biasa yang nanti kita akan lihat, dan ini yang menjadi ayat pokok kita pada saat sore hari ini dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 5, terus kemudian 11 sampai ayat 20. Saya akan bacakan. Mari Bapak Ibu kita perhatikan, saya bacakan demikian. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat 5, dan saya lanjutkan di ayat 11 sampai 20. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang aku terima, dan yang di dalamnya kamu berdiri teguh. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Amin. Oleh Injil, keselamatan yang membuat kita percaya kan dengan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus disalibkan itu menyelamatkan kita. Terus asal kamu teguh berpegang padanya. Jadi diselamatkan, kita masih menjalani perjalanan hidup Bapak Ibu. Dikatakan kita diselamatkan kalau berpegang kepada kebenaran firman itu. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kalau Bapak Ibu anggap sia-sia beribadah, tidak mungkin setia datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Tapi apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Percaya kepada Yesus tidak sia-sia. Di ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Amin. Sesuai dengan kitab suci, Yesus mati tujuannya adalah supaya dosa kita diampuni Bapak Ibu. Jadi Yesus mati karena kita semua. Itu sebabnya pujian katakan tadi, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang tidak layak. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi apa yang ditulis kitab suci tidak ada yang salah. Ayat yang 5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Jadi Bapak Ibu, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, 12 muridnya. Dan kalau dibaca selanjutnya itu Bapak Ibu, kepada banyak orang. Tapi saya akan baca saja di ayat 11. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Yang diajarkan setiap kita mendengar firman Tuhan adalah tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus yang telah dibangkitkan, Yesus yang disalibkan karena dosa-dosa kita, Yesus dibangkitkan karena penyelamatan yang Tuhan akan sempurnakan dalam kehidupan kita. Itu yang kita mendengar, kita dengarkan setiap kita
beribadah. Bahkan kita diajar bagaimana kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berkorban karena apa? Karena kita sudah diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, itu dasarnya. Terus kemudian ayat 12. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Bapak Ibu, kalau Yesus tidak dibangkitkan, ngapain saya di sini di batu selama 30 tahun dan akan pindah dalam pelayanan? Saya nggak tahu bagaimana nanti pelayanan yang baru. Saya katakan saya akan berpraktek Bapak Ibu. Tapi saya katakan tidak sia karena Yesus bangkit. Amin. Bapak Ibu yang di sini, saya harap tetap setia kepada Yesus. Tetapi Anda kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia pemberitaan atau khotbah kami, dan sia-sia juga lah kepercayaan kamu. Ngapain Bapak Ibu? Perhatikan selanjutnya, saya bacakan 15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau Anda kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, jadi ternyata hamba Tuhan itu pendusta. Dia katakan Allah membangkitkan Yesus, ternyata tidak. Tapi puji Tuhan, saya lanjutkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Diulangi lagi. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ini Bapak Ibu yang menjadi perenungan kita, bahwa karena Yesus telah disalibkan, Yesus telah mati dan dibangkitkan, maka dosa kita yang orang yang percaya kepada Yesus sudah dihapuskan. Amin. Kita hidup dalam damai sejahtera. Memang ada kekurangan, masih ada kelemahan kita belum sempurna. Tapi kita ini sudah diselamatkan karena kita percaya kepada Yesus yang hidup itu. Jadi Bapak Ibu, ini luar biasa. Demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari semua manusia. Kita orang yang paling, malah dikatakan paling, mengalami sesuatu yang tidak ada artinya. Sia-sia apa yang kita lakukan. Tapi perhatikan, ini pengharapannya. Ayat 20 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Gitu. Yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Berarti kalau orang percaya kepada Yesus dan meninggal di dalam Yesus, dikatakan kalau Yesus dibangkitkan, kita juga akan dibangkitkan. Tidak sia-sia kita percaya kepada Yesus. Apa makna yang kita dapat pelajari dari bangkitan Yesus? Sehingga kita punya semangat untuk menjalani kehidupan ini. Dunia akan semakin sulit Bapak Ibu. Coba kita lihat sekarang. Tapi kalau kita tetap setia kepada Tuhan, saya percaya ada pemeliharaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Itulah perbedaannya orang yang saya katakan setia beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak setia, atau orang yang beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu akan melihat, kalau Bapak Ibu tetap setia, Bapak Ibu akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu. Oke, jadi apa makna yang kita pelajari dari kebangkitan Yesus? Yang pertama ialah
Tidak sia-sia kepercayaan orang percaya kepada Yesus. Amin. Tidak sia-sia kepercayaan kita kepada Yesus. Itu yang membuat kita harus sukacita, Bapak Ibu. Kita datang setia beribadah. Makanya sekarang ada di tempat-tempat lain yang itu saya katakan tidak salah, Bapak Ibu. Ada di tempat-tempat lain kalau tidak dijemput tidak mau datang beribadah. Bahkan Bapak Ibu baru tahu ada KKR itu ada transportnya, ada uang makan. Ya tidak apa-apa, tidak salah. Tetapi Bapak Ibu, kalau tidak mendapat itu akan kecewa. Tapi kalau kita datang karena kita rindu kepada Tuhan, kita rindu menikmati hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, apapun yang, walaupun kita tidak mendapatkan sesuatu, walaupun mungkin hujan, ada tantangan, kita tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Karena yang dikerjakan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Bukan apa yang tidak saya katakan tadi tidak salah. Tetapi ada orang yang sekecil kok saya kok tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau tujuan kita datang kepada Tuhan, yang Tuhan berikan sukacita itu bukan dari apa yang kita dapatkan, tapi dari dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan sehingga pulang dengan sukacita. Oke. Kebangkitan Yesus menjadikan kepercayaan orang percaya tidak sia-sia. Saya baca di ayat yang ke-13. Saya kembali baca di ayat yang ke-13. Saya bacakan ayat 13 dan 14a. Ayat 13 dan 14a dikatakan demikian. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga lah kepercayaan kamu. Sia-sia Bapak Ibu. Jelas. Tetapi dikatakan di sini bahwa sia-sia, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Waduh, tidak ada sukacita Bapak Ibu. Padahal di dalam Tuhan saat dosa kita diampuni, sudah diampuni, kita ada sukacita walaupun ada tantangan. Amin. Dan kalau kita lemah, mungkin kita jatuh dalam dosa, tapi kita datang kepada Tuhan dan Tuhan menerima kita, Tuhan mengampuni kita lagi karena kita masih ada di zaman anugerah ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus menanti kita, menunggu kita. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan tidak sia-sia Bapak Ibu. Ada sukacita, amin. Terus kemudian kita sudah dipulihkan, kita sudah ditebus dari dosa itu. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi dasar dari apa yang kita lihat dari makna kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Amin. Yesus satu-satunya juru selamat. Saya tidak bisa kalau saya di luar untuk membicarakan seperti itu. Sekarang orang terlalu peka untuk. Tapi kalau dalam lingkungan saya sampaikan bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Coba kita baca ayat itu. Ya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Saya kira ayat ini sudah sering kali kita dengar untuk memberikan penguatan untuk kepercayaan kita kepada Yesus. Kita baca sama-sama Kisah Rasul 4 ayat 12. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Amin. Sekali lagi kita baca sekali lagi 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu, tidak bisa sembarang kita sampaikan kepada tetangga kita. Tapi kita, ini menjadi keyakinan kita.
Kecuali kalau orang bertanya, sampaikan. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 kita baca sama-sama lagi. Yohanes 14 ayat 6. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tidak ada orang yang diselamatkan kalau tidak melalui Yesus. Mari Bapak Ibu pegang keyakinan ini, sehingga apapun yang terjadi, hanya nama Yesus yang dapat menyelamatkan. Hanya Yesus sebagai jalan keselamatan itu. Jadi yang pertama, makna dari kebangkitan Yesus tidak sia-sia. Kepercayaan kita kepada Yesus, amin. Tidak sia-sia Bapak. Mungkin ada orang yang kata, aduh ngapain kamu tinggalkan pekerjaan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, orang nggak tahu rahasianya bahwa ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Betul Bapak Ibu, saya sampai saya tidak rasa waktu di sekolah kita itu masih pagi-pagi saya sudah itu, tapi saya diberikan sukacita. Saya berusaha bagaimana supaya dilakukan ini demi orang lain. Tapi saya katakan seperti Rasul Paulus katakan, bukan saya, bukan aku, tapi Kristus yang bekerja di dalam aku. Ada yang sempat katakan begini, kamu sudah pengajar di sekolah kita, mau jadi pengajar lagi, kamu turun derajat. Saya bilang, saya tidak tahu cari derajat Bapak. Bukan itu yang saya cari, tapi saya mau melayani Yesus sampai akhir hidup saya. Saya katakan Tuhan, putusan ini tidak mudah. Ada anak saya, ada istri, terus kemudian ada hal lain yang harus saya tinggalkan. Tapi saya katakan, kalau Tuhan yang bawa, pasti Tuhan menolong. Saya lihat di sini banyak yang sudah tua-tua, bagaimana Tuhan menolong selama. Dan itu juga yang saya mau saksikan. Saya nggak tahu kapan saya akan bahari dan saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu. Waktu saya ke Bandung Bapak Ibu, karena saya diundang ke tempat yang saya mau praktek itu, saya tanya kebun, ada kebun nggak? Saya dibawa ke Lembang Bapak Ibu, terlalu jauh. Saya katakan tanaman itu tidak bisa kalau cuma 1 minggu 1 kali datang dilihat. Karena tanaman itu bukan hanya dilihat, tapi diajak ngomong. Nggak bisa saya katakan, terlalu jauh, percuma. Karena di sekolah kitab itu Bapak Ibu ada kubis yang tanam di dekat sekolah kita. Subur sekali, saya sampai tetapi Bapak Ibu kalau dilihat dari jauh, luar biasa besar, subur. Tapi setiap pagi saya datang, saya lihat ada yang ulat bertelur di daunnya banyak sekali. Saya nggak pakai obat, dan itu masih kelihatan. Tapi tadi saya sampaikan kepada siswa-siswi di sekolah kita. Tapi yang sulit itu adalah kalau sudah mulai membentuk Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, kalau sudah membentuk dan ulat masuk, itu sulit, itu harus dibongkar dan itu rusak. Sama dengan kehidupan kita. Mungkin dari luar orang bisa lihat, tapi dari dalam hati kita, saya pun jadikan pembelajaran Bapak Ibu, bukan saya foto. Ya kehidupan kita kalau sudah dari dalam rusak. Bayangkan kubis Bapak Ibu, bahkan ada kelompok kubis itu yang ada mungkin ada 4 pohon, 5 pohon di situ. Ada yang kena 1, terlambat saya lihat. Ternyata itu merembet ke yang lain. Jadi dari luar bisa, tapi ternyata saat di dalam yang kena ada yang harus, waduh, sudah tidak bisa. Mari Bapak Ibu, saat perjumpaan kita dengan Yesus, ada sesuatu yang diubah di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang Tuhan ubah di dalam kehidupan kita. Seperti Rasul Paulus, dia katakan bahwa saat berjumpa dengan Yesus, ada sesuatu yang dia
dia alami, yang saya pelajari dari Paulus itu adalah kehidupannya yang dulu berubah, dulu kasar, tapi setelah berjumpa dengan Yesus terjadi perubahan yang luar biasa. Dia katakan bahwa hidup itu bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita kan baca tadi Bapak Ibu di Rasul pasal 15, menampakkan Yesus, menampakkan diri. Coba saya baca, ada yang di ayat yang ke apa yang disampaikan oleh Paulus di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6 dikatakan, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Perhatikan ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimanakah aku ada sekarang, dan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini yang membuat kita kuat. Kasih karunia Allah yang menyertai kita, itu sebabnya bersyukur berjumpa dengan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu melalui kebangkitan Yesus. Saya nggak tahu kapan Bapak Ibu berjumpa dengan Yesus, tapi biarlah hal itu yang membuat kita kuat untuk tetap setia kepada Tuhan. Dikatakan aku bekerja lebih keras daripada yang lain, tapi bukan aku, tapi kasih karunia Allah. Sampai saya katakan kepada di sekolah kita, saya tidak pernah dicari Bapak Ibu. Bahkan saya bilang sama siswa, saya tidak pernah dicari, saya sementara tidur. Saya tidak pernah cari, saya sementara main HP. Saya dicari, saya sementara kerja, maka seringkali saya dimarahi karena angkat HP. Sementara saya nyangkul, tidak ada guru yang datang ngajar saya, disuruh masuk ngajar, saya masuk ngajar Bapak. Tapi saya katakan bukan saya, tapi kasih karunia Allah. Kalau Bapak Ibu yang sudah umur juga boleh tetap setia kepada Tuhan, bukan kita, tapi kasih karunia Allah yang memberikan semangat itu dalam kehidupan kita. Tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan untuk Yesus. Kenapa? Yesus dibangkitkan. Dan yang terakhir, makna yang dapat kita dapatkan dari kebangkitan Yesus, yang pertama tadi adalah tidak sia-sia kita kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah hamba Tuhan atau pendeta atau pelayan Tuhan tidak berdusta kepada Allah. Di ayat 15 sampai ayat yang ke-20, tidak berdusta Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, di sini dikatakan tidak sia-sia hamba Tuhan atau pelayan Tuhan memberitakan Injil. Ini yang membuat saya Bapak Ibu mengambil keputusan. Saya katakan saya juga mau melayani Tuhan. Mungkin selama ini saya banyak di kebun, bahkan tapi setelah itu saya di Bandung, saya lihat tidak ada kebun yang dikerjakan. Tapi saya percaya bahwa semuanya ada dalam rencana Allah. Ya, tidak sia-sia. Main musik di sini tidak sia-sia. Mimpin pujian tidak sia-sia. Singers tidak sia-sia. Membawa kantong kolektor tidak sia-sia Bapak Ibu. Mungkin kita tidak diberkati secara kasat mata, tapi kita diberikan kekuatan. Kalau saya itu Bapak Ibu, yang saya paling bersuka cita adalah saya diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Banyak teman-teman saya di BKSK saya lihat sudah pada, saya juga sekarang sudah umur 61 ya. Tapi puji Tuhan masih bisa nyangkul, bukan karena saya, tapi karena kasih karunia Tuhan. Iya, jadi mengapa? Karena Yesus bangkit dari antara orang mati. Karena dengan pemberitaan Injil tentang Yesus,
yang bangkit, orang mendengar dan percaya kepada Yesus diselamatkan. Ini yang berita yang dibawa, ini yang menyelamatkan kita tentang kebangkitan Yesus. Terus kemudian diberitakan kepada semua orang percaya kepada Yesus bahwa Dia satu-satunya juru selamat, maka orang diselamatkan. Amin. Nggak ada di antara Bapak Ibu di sini yang berjumpa dengan Yesus, tapi karena nama Yesus diberitakan tentang Yesus yang bangkit itu, dan Bapak Ibu percaya kepada Yesus, diselamatkan, dan kita diberikan sukacita dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Ayat 14 saya bacakan. Tidak sia-sia hamba Tuhan dan pelayan Tuhan melayani, memberitakan Injil. Ayat 14a. Tetapi Anda kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Sia-sia. Aduh, capek-capek Bapak Ibu. Jauh-jauh tinggalkan kampung halaman hanya untuk memberitakan Yesus yang dah hidup. Tapi kenapa kita punya semangat? Karena Yesus dibangkitkan. Haleluya. Ayat yang ke-7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung, pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdiri Petrus dan berkata di Kisah Rasul pasal 15 ayat yang ke-7. Saya bacakan ayat ini, Kisah Rasul 15 ayat 7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdiri Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku di antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengarkan berita Injil dan percaya." Jadi Bapak Ibu, orang-orang khusus dipanggil Tuhan untuk memberitakan tentang Yesus dan orang percaya kepada Tuhan. Saya nggak tahu dulu Bapak Ibu, mungkin Om Gideon sama Tante atau siapa yang Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan, percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Amin. Tidak sia-sia kepercayaan kita kepada Tuhan. Di Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14, saya akan bacakan ayat ini. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu dialah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi Roh Kudus yang diberikan itu sebagai jaminan sementara kita hidup di dalam dunia ini, diberikan kita kekuatan, diberikan kita penghiburan saat menghadapi tantangan. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita perlu Roh Kudus untuk menolong kehidupan kita. Dan nanti setelah besok kebangkitan Tuhan Yesus, di sekolah kita bakal mulai diadakan doa 10 hari mulai malam, untuk supaya hamba-hamba Tuhan yang akan diutus betul-betul memiliki kuasa daripada Tuhan, bukan karena kepintaran sendiri. Mari Bapak Ibu sekali lagi, mari kita tetap berpegang kepada Injil kebenaran itu yang sudah menyelamatkan kita, dan biarlah Roh Kudus terus menolong kita, menyertai kita, memimpin kita, sehingga saat kita menghadapi tantangan, kita tidak mudah goyah, tapi kita tetap setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan bacakan ayat yang terakhir, Roma 1 ayat 16 dan 17. Saya harap pegang ayat ini. Mari kita mempunyai keyakinan, terus yakin bahwa hanya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah diberitakan dan kita diselamatkan. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti yang tertulis, orang benar akan hidup dari iman. Amin. Kita ini adalah orang yang sudah diselamatkan, beriman kepada Yesus. Mari Bapak Ibu tetap hidup dalam kebenaran Allah dan terus memimpin kehidupan kita, dan
biarlah melalui kebenaran dalam Kristus itu memimpin kita di dalam iman sampai kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, melalui kebenaran firman Tuhan sore hari ini, mari kita tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, tetap melayani Tuhan, tetap melakukan sesuatu di dalam Tuhan, karena tidak ada yang sia-sia. Puji Tuhan.